Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmatul Aulia. Saya akan menyampaikan materi tentang dakwah bilhal. Apa sih dakwah bilhal? Dakwah bilhal itu dakwah yang mengutamakan kemampuan kreativitas seseorang untuk menyampaikan sebuah ilmu, baik ilmu agama ataupun ilmu pengetahuan lainnya. Lebih utamakannya ilmu agama. Poin selanjutnya itu mengembangkan dan menyampaikan ilmu pengetahuan. Yang pertama itu menuntut ilmu. Dengan kita menuntut ilmu, maka kita akan perlahan-perlahan mengubah sifat kita. Diwajibkan juga bagi muslimah dan muslimin itu untuk menuntut ilmu, baik itu ilmu agama ataupun ilmu pendidikan lainnya, mengubah perilaku kita dan mengubah tingkah laku kita juga dari yang tidak sopan menjadi sopan, dari yang tidak bisa bertutur kata lembut menjadi tutur kata lembut, dan masih banyak lainnya. Dari yang kita nggak tahu bisa tahu, dan juga menghormati, biar kita tuh tahu cara menghormati orang, bagaimana memperlakukan orang, baik yang tua maupun yang muda gitu. Jadi dengan menuntut ilmu itu kita sadar bahwa kita tuh kita nih orang berpendidikan nih, jadi kita harus bersifatnya seperti ini, bertingkah lakunya seperti ini, tidak bersalah. Terus juga kita tuh menghilangkan kebodohan gitu. Dan juga menurut ilmu itu hukumnya wajib menurut hadis riwayat Ibnu Majah. Boleh bersifat tidak santun dan tidak sopan kepada orang tua dan bertutur kata kasar kepada orang tua gitu. Terus juga dengan ilmu pengetahuan kita tuh tahu mana benar mana yang kewajiban mengembangkan dan menyampaikan ilmu pengetahuan juga ada pada bidang kesehatan nih. Ilmu kesehatan berfungsi untuk biar orang tetap sehat. Contohnya itu kesehatan jasmani, rohani, sosial. Nah, contoh dari kesehatan jasmani itu kayak badan kita sehat, bugar. Nah, kalau kesehatan rohani itu lebih ke arah kesehatan mental. Jadi kita nih, kalau misalkan kita hatinya resah dan segala macam, ada psikolog, kita curhat ke dia, minta sarannya. Kalau misalkan sosial, kita bisa nih bertukar cerita sesama, kayak selanjutnya yaitu hadis dan ayat yang relevan. Yang pertama itu barang siapa yang ditanya suatu ilmu lalu dia dirahasiakannya atau bilang tidak tahu, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan mulut yang dikendali, mulutnya dari api neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi hadis ini menjelaskan tentang bahwa kita tuh tahu suatu ilmu, maka kita harus sharing atau enggak kasih tahu orang yang tidak tahu. Jangan pura-pura tidak tahu gitu padahal kamu tahu. Nah, kan ada 3 amalan yang tidak akan terputus pada saat kita sudah meninggal nanti. Yang pertama itu ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua itu amalan jariah serta doa anak soleh dan soleha.